Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi ni'matil imani wal islam wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ilaikal masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa haliluhu fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, para remaja, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan selalu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, begitu banyaknya melimpah nikmat Allah. Oleh karena itu, maka kesyukuran kita harus semakin ditingkatkan dalam rangka untuk mengoptimalkan berbagai macam kegiatan-kegiatan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Termasuk di dalamnya salat sunat kita, salat tarawih kita. Kalau bisa salat sunat setiap malam itu, satu hari satu malam, tidak kurang dari 50 rakaat salat sunat itu. Dengan demikian, maka sesudah Ramadan itu bisa kita hidupkan salat sunat di dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian akhir Ramadan, 10 terakhir, Nabi sangat mengharapkan umatnya untuk melakukan i'tikaf sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak pernah meninggalkan yang namanya i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu, ya kurang dari 10 dan lain-lain. Yang penting kita harus i'tikaf. Hari tahun meninggalnya Nabi, i'tikafnya itu malah 20 hari. Hadirin sekalian saya muliakan, saya ingin menyampaikan khutbah kaitannya dengan ibadah ini di bulan Ramadan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bapak-bapak itu adalah ibadah yang nilainya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ilmu tasawuf, orang sufi mengatakan bahwa syukur itu adalah salah satu makamat atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makamat yang tertinggi. Kenapa makamat tertinggi? Karena di dalamnya sekaligus terkandung di samping syukur juga sabar dan juga terdapat di dalamnya reda. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu saya ingin menyampaikan khutbah singkat dengan syukur. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan syukur? Banyakkan kita mengetahui syukur itu adalah terima kasih yang kita ucapkan apabila kita mendapatkan kebaikan. Syukur menurut pandangan ulama adalah parahatul kalbi. Yang pertama adalah tenangnya hati, senangnya hati, gembiranya hati menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa sedikit atau banyak. Maka itu kita harus syukuri dengan tenangnya hati, gembiranya hati menerima nikmat itu. Yang kedua, syukur itu adalah tunduknya seluruh anggota badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya
dan dalam menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kalau dia sudah syukur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dikala mendapatkan nikmat, kalau dia tidak buktikan dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang juga semakin meningkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang terdapat di dalam syukur itu adalah i'tirafun ni'mati wan na'mah, adalah pengakuan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang kita terima itu, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh nikmat yang kita peroleh adalah tidak lain adalah pemberian semata dari Allah Subhanahu wa ma bikum min nikmatin faminallah, dengan keyakinan bahwa tidak ada nikmat sedikit, sebanyak dan sebagaimanapun kecuali nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah pengertian dari nikmat yang banyak diterjemahkan oleh orang-orang sufi itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kenapa kita harus bersyukur banyak? Karena di dalam Al-Quran dikatakan itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba-coba merinci betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung itu, sekalipun dengan alat canggih yang kita gunakan. Kalau kita mau coba-coba menghitung kebesarannya, keagungannya nikmat Allah, pasti kita tidak akan sanggup itu. Dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi dikatakan, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya ada orang mampu menjadikan semua pohon-pohon kayu yang ada di atas bumi ini untuk menjadi pena, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, dan air laut dijadikan sebagai tinta, niscaya air laut dan pohon kayu sudah habis untuk dipakai itu, dan ditambah lagi air laut sama dengan itu, niscaya nikmat-nikmat Allah belum sanggup untuk kita menghitung dan merincinya, begitu banyaknya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran begitu banyak terlukis itu. Al-Quran itu adalah sebagai kitab mukjizat. Semakin dikaji, semakin ditemukan nikmat-nikmat Allah yang begitu dalam. Hanya karena kedangkalan ilmu pengetahuan manusia, kita belum mampu untuk melahirkan semua nikmat-nikmat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada lain kecuali hanya kita mau bersyukur dan mendekatkan diri dengan melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karenanya itu, oleh para ulama membagi tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya ada 3 hal pembahagian yang harus disyukuri kepada Allah. Yang pertama disebut dengan nikmat dunia. Nikmat dunia artinya nikmat yang dekat. Nikmat dunia itu artinya nikmat yang cepat. Nikmat dunia itu artinya bisa cepat hilang, bisa juga kita jaga dan bisa kekal itu. Nikmat dunia seperti kesehatan, seperti al-afiat, itu afiat, seperti harta, uang, emas, perak, jabatan dan lain-lain sebagainya. Itu di samping nikmat, semua nikmat adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sehat? Ya sehat itu menyamangi perasaannya, tenang perasaan, seluruh anggota badan dalam posisi yang baik, itu namanya sehat. Yang kedua, apa itu afiat? Afiat itu adalah juga sehat, akan tetapi beda dengan sehat biasa. Kalau sehat ini tadi adalah dari hurufnya 3, sahha, itu berarti sehatnya seluruh anggota badan, menyamangi penyakit dingin, tenang perasaan itu. Tetapi afiat adalah bukan hanya sehat biasa, akan tetapi hati, perasaan, pikiran menjadi sehat sehingga kita taat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya afiat. Ada orang sehat tetapi tidak afiat, maka dipanggil oleh Allah, hatinya tidak goyang,
hatinya tidak pergi untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak diberikan oleh Allah afiat itu. Oleh karenanya itu di dalam salat, setiap kali kita salat, kita selalu meminta kepada Allah pada duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbi ghafirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ya Allah, berikan saya afiat, kesehatan jiwa, kesehatan hati. Karena hati itu bapak-bapak ada tiga macam. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat yang disebut al-qalbus salim, dan ada hati yang sudah mati. Ada orang masih sehat jalan itu, tetapi hatinya sudah mati, tidak diperduli lagi, tidak diakuinya lagi nikmat-nikmat dari Allah. Itu berarti hati orang itu sudah mati di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi apa yang ada di dalam hatinya, tidak ada lagi berzikir kepada Allah, tidak ada lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karenanya itu zikir berbagai macam, syukur berbagai macam. Ada syukur melalui lidah. Syukur melalui lidah kita ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih. Dan itu syukur dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun yang nikmat-nikmat yang diberikan Tuhanmu harus diakui dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan-ucapan yang lain. Yang kedua, syukur al-arkan. Syukur yang kedua adalah syukurnya seluruh anggota badan dengan ketaatannya, ketundukannya untuk melakukan berbagai macam ibadah. Dan yang ketiga adalah syukurnya al-jinan, syukurnya hati, yaitu semakin tenangnya hati, semakin syukurnya hati menyerahkan diri kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah, semakin mendapatkan rezeki, nikmat, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan-tingkatan yang sekaligus ini saya ingin berikan bahwa ada dua kelompok orang bersyukur. Ada tiga sebenarnya, tetapi yang saya sampaikan hanya dua. Yang pertama ada yang syukur secara awam, syukur umum, syukur ammah. Mana ini yang dimaksud syukur umum, syukur ammah? Mungkin kebanyakan seperti termasuk kita, jika mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, apa banyak apa sedikit, sekalipun biasa kurang bersyukur kalau sedikit itu. Nah ini yang syukur am namanya. Ada syukur yang kedua yang disebut syukur khas. Syukur khas. Syukur khas itu apa itu? Syukur khas itu ialah yang disyukuri bukan hanya nikmat saja, yang diucapkan tenang diterima itu bukan hanya kenikmatan saja, bukan saja yang membahagiakan diterima dengan syukur, akan tetapi juga nikmat. Nikmat itu adalah bencana, nikmat itu ada ujian, nikmat itu adalah pandangan kita, adalah kesusahan. Tetapi orang yang sufi, orang tasawuf itu melihat bahwa nikmat itu kita juga harus terima dengan syukur dalam bentuk sabar itu. Dengan syukur dalam bentuk sabar. Sabar itu juga bahagian dari syukur. Kenapa? Karena kita rela menerima apa yang diberikan oleh Allah, sekalipun menurut orang lain kurang tenang. Yang kemudian yang ketiga adalah reda. Reda terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syukur yang termasuk yang disebut zikir hawas. Kenapa begitu? Karena orang hawas meyakini bahwa cobaan-cobaan itu ada sesuatu yang kurang enak kelihatannya, itu diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah belum memberikan sebelum Allah dulu memberikan cobaan-cobaan. Sebelum Allah dulu memberikan sesuatu hal yang mungkin itu kurang enak di pandangan orang lain. Hadirin sekalian, orang khas itu mensyukuri dengan itu. Mereka berpendapat bahwa ada kemungkinan ada sesuatu yang lebih baik yang akan diberikan oleh Allah, tetapi harus melalui cobaan-cobaan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan.
Akan tetapi harus kita terima dengan sabar, dengan rida takdir Allah. Karena itu Allah akan memberikannya dengan melalui dulu ada kesenangan. Oleh karena itu orang sufi menerima semua dengan syukur ini. Inilah makanya itu syukur adalah merupakan perjalanan makamat yang tertinggi di dalam perjalanan seseorang menuju berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai percontohan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, semua nabi-nabi dan rasul yang terkenal yang dulu, ulul azmi, itulah adalah contoh kesyukuran yang paling tinggi. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu innahu kana abdan syakura, itu adalah hamba yang bersyukur. Termasuk juga Nabi Nuh, innahu abdan syakira, adalah hamba yang syukur. Nabi Muhammad itu juga dikatakan hamba yang syukur. Akan tetapi Allah mengatakan wa qalilum min ibadikas syukur, akan tetapi hamba-hambaku masih sangat kurang orang-orang yang mau diberi gelar as-syukur. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi kita besar Muhammad SAW sebagai orang yang bersyukur, orang yang dijamin dosanya itu adalah diampuni oleh Allah. Itu salatnya sampai bengkak kakinya, sampai ditegur oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa kamu begitu salat, begitu bengkak kakimu? Dia katakan, ala an akuna abdan syakura, tidakkah aku bahwa sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagai orang yang bersyukur adalah sangat pemurah. Tidakkah kita tahu ketika Jibril itu iri kepada Nabi Ibrahim karena diberi gelar oleh Allah sebagai Halilullah, sebagai kawannya Allah. Jibril pun protes kepada Allah, ya Allah, kenapa itu Ibrahim diberikan gelar Halilullah? Allah berikan tugas kepada Jibril, Jibril, kalau kamu mau silakan tes bagaimana itu Ibrahim sehingga dikasih gelar itu. Dites, datanglah itu Jibril berpakaian orang tua sebagai orang yang memakai compang-camping berjalan. Ya hai Ibrahim, saya ini orang tua, perjalanan saya masih jauh dan saya kehabisan bekal. Saya minta kepada Anda berapa, kasih satu kambingnya untuk saya bisa gunakan sebagai bekal. Nabi Ibrahim katakan, iya saya akan kasih, tetapi saya tidak kasih kalau orang tidak bekerja. Dia katakan, apa yang saya harus kerja? Dia bilang, pekerjaan orang tua. Maka Nabi Ibrahim singkatnya disuruh baca doa. Baca doa ini. Apa doanya? Yaitu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati. Doa itu ternyata doanya Nabi, doanya Jibril. Sehingga Jibril yang katakan, kira-kira ini Ibrahim dia kenal saya. Kenapa doa ini yang disuruh? Disuruh baca satu kali, dibilang ambillah hartaku sepertiga. Disuruh lagi baca dua kali, dia ambil seperdua. Disuruh baca tiga kali, dia ambil semua ini hartaku. Setelah itu semua, Jibril katakan, hei Ibrahim, apakah engkau tidak mengenal saya? Apa kata Ibrahim, barangkali engkau Jibril yang tidak mengenal saya. Nah, jadi sebenarnya Ibrahim sudah mengetahui bahwa ini Jibril. Lalu Jibril maksudnya bahwa saya itu tidak butuh kambing, tidak butuh harta, karena saya malaikat tidak makan, tidak minum itu. Oleh karena itu diambillah kembali hartamu. Apa kata Ibrahim? Kalau saya itu Jibril, kalau saya sudah berikan, saya sudah apa-apa barang-barang kepada orang, saya haram lagi untuk ambil. Oleh karena itu diambil. Maka malaikat yang melapor kepada Tuhan bahwa Jibril dengan Nabi Ibrahim berperkara, tidak ada yang mau ambil itu harta. Sehingga diputuskan oleh Allah, hei Ibrahim, peliharalah itu kambing. Jika bukan kamu punya dan bukan Jibril, tetapi peliharalah. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram. Itulah yang dijadikan modal untuk membangun Masjidil Haram oleh Nabiullah Ibrahim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka mari kita memanfaatkan dan menggunakan, mengoptimalkan ibadah kita, pendekatan kita di bulan Ramadan dengan menyempurnakan ibadah-ibadah kita, perbaiki syarat sunnah kita, sedekah kita, dan iktikaf. Bapak-bapak ini yang penting. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid beberapa saat, kalau tidak bermalam, dengan niat untuk iktikaf
bermalam di masjid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ibadah mengaji, berzikir, berpikir, bersyukur, bukan datang untuk bercerita dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita menyempurnakan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fi Ramadan wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa safiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a illallah. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyika dima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khsul man hazalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukranil ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tahassuna wa ta'abana wa tammin taksirna ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.